Halo semua teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Teman-temanku semua, hari ini tema readingan kita Oke, tema readingan kita ada Nine of Cups ya. Dan Queen of Pentacles, satu lagi The Tower. The Tower di sini adalah seseorang yang sudah tidak komunikasi sama kamu ya, sudah berpisah. Saat ini dia sedang memikirkan kamu gitu. Mengenang semua apa ya yang pernah kalian lewati bersama. Oke, kita lihat bagaimana saat ini keadaan dia ya, seseorang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu. Bagaimana saat ini keadaan dia? Oke, teman-teman, aku lihat begini ya. Dia saat ini sedang ya, aku lihat memang sedang frustasi ya. Frustasi di sini mungkin karena mungkin kamu nggak tahu ya, sebetulnya memang perasaan dia tuh sayang banget sama kamu gitu. Aku lihat di sini ada konflik batin yang sedang mengganggu dia ya. Dia oke, itu orang ngeselin banget sih bawa motornya. Jadi aku lihat gini, orang ini ya, yang sudah berpisah sama kamu, dia mengingat janji atau perkataan yang pernah kamu katakan kepada dia ya. Saat ini sebetulnya perasaan dia lagi perih banget, perih gitu ya, mengenang mungkin kalimat atau sebuah janji yang pernah diucapkan. Di sini aku lihat bukan dia yang mengucapkan janji ya, tapi mungkin lebih ke kamu. Dia berpikir bahwa kamu begitu sangat tega gitu ya, bisa melakukan apa ya, bisa nyakitin dia lah, intinya seperti itu. Karena sebetulnya dia masih pingin menjalin hubungan sama kamu. Tetapi aku lihat memang banyak sekali problematika di dalam hubungan kamu sama dia. Ini yang membuat bingung mungkin jalannya di hubungan ini. Kalau aku lihat di kartu lintriknya, di sini kamu sama dia sering berselisih paham, dan aku lihatnya di sini karena uang sih sebetulnya ya, kamu menghindar atau menjauhi dia juga. Di sini aku lihat dia sering memanfaatkan kamu soal uang atau materi ya. Sebetulnya kamu sayang sama dia, kamu memiliki perasaan yang cukup lumayan besar ketimbang dia. Kamu mungkin lebih besar perasaannya sama dia ya. Dan di sini yang kacaunya di dalam hubungan ini adalah dia sangat memanfaatkan kamu dalam segi ekonomi atau keuangan ya. Di sini dia kayak numpang hidup atau numpang, pokoknya intinya ya, dia menggunakan cintanya, menggunakan kasih sayangnya untuk mendapatkan apa namanya, untuk mendapatkan sesuatu dari kamu ya. Ini udah jelas banget terlihat di kartunya kalau dia itu memang sangat menggunakan apa ya, kayak kamu tuh dimanfaatin banget gitu. Jadi materi kamu tuh bener-bener kayak sering apa ya namanya tuh, sering dikibulin masalah masalah uang gitu ya. Intinya sebetulnya bukan kamunya nggak tahu, bukannya kamunya nggak mengerti ya tentang keadaan atau sikapnya dia yang dikit-dikit uang, atau dia ngejar ke kamu cuman karena pingin menyelesaikan masalah dia dengan dekat dengan kamu. Kayaknya tuh intinya ada penghasilan masuk tiap bulan ya. Ada penghasilan masuk mungkin tiap minggu ya. Di situ juga bisa terjadi karena aku lihat di sini orang yang sudah kamu tinggalkan atau memang kalian sudah berpisah ini memang orang yang penuh dengan apa ya, apa sih kalau aku lihat,
permasalahan dalam kehidupannya, terutama soal uang. Hidupnya banyak ruwet dan dia di sini bekerjanya di malam hari ya teman-teman ya. Jadi dia kalau siang mungkin nggak terlalu terlihat keluar untuk bekerja, tapi dia lebih di malam hari. Entah yang dekat sama kamu ini apa? Dia dukun kah? Atau atau apa dia, dia memang bertugas atau bekerja sebagai apa gitu? Kenapa dia hanya, apa ya, melakukan aktivitasnya di malam hari saja ya? Di sini aku lihat dia kalau di malam hari banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak keluar rumah, banyak berpergian keluar. Aku lihat seperti itu. Apa dia seorang pekerja malam atau gimana ya? Yang jelas di sini kamu terlalu sangat dimanfaatkan masalah uang ya. Jadi dia tuh perasaannya ke kamu emang sayang, dia emang cinta, tapi menggunakan hal itu untuk membantu permasalahan yang sedang terjadi di dalam hidupnya dia. Oke, kita lihat ya bagaimana saat ini kondisi dia setelah berpisah dari kamu. Oke, dia kepikiran kamu terus, perasaan dia kayak marah teman-teman ya, emosi. Orang ini emosian terus ya, marah mulu. Ya, dia dongkol banget sama kamu hari ini. Kelihatan banget dia kayak bingung ya dengan sikap kamu kok yang tiba-tiba menjauh, atau memang kalian sepakat untuk berpisah. Di sini dia masih belum terima dengan keadaan dia saat ini ya, sudah ditinggalkan kamu. Dia kepikiran kamu terus, bahkan otaknya mikirin kamu terus, kenapa ya, ada apa ya, apa kamu ngerti, apa kamu betul-betul tahu gitu ya kalau kamu tuh dimanfaatin dia gitu. Dia mikir kayak gitu sih, dia sempat bingung karena khawatir ya, dia punya perasaan malu ya, dia punya perasaan apa ya, kayak bersalah juga mulai muncul gitu ya di dalam hatinya gitu ya, terhadap saat ini kondisi kalian yang udah nggak bisa diperbaiki. Kalau aku lihat memang sudah ada terjadi keributan besar, atau mungkin di sini tidak dalam keadaan ribut, tetapi memang sudah sulit untuk bisa menjelaskan kepada dia ya tentang, sebetulnya kalau aku lihat bukan masalah di uang ya kalau di kamunya, tapi kalau dia memang manfaatin kamu masalah uang gitu ya. Terus karena dia di situ emang nggak punya penghasilan tetap ya. Tapi kalau di kamu, di sini kamu sebenarnya nggak peduli, tetapi lebih kepada ngerasa kayak dimanfaatin. Itu udah mulai kebuka, udah mulai kamu ngeh gitu ya kalau kamu tuh lagi dimanfaatin soal uang. Jadi dia itu kayak sering ketemuan atau dalam hal jajan kemana aja kamu yang sering membiayai gitu ya, baru sadar mungkin, dan saat ini sudah mulai kayak hilang reaksinya di dalam perasaan kamu, juga udah hilang rasa sama dia, karena di sini kamu lebih ke jengkel ya, lebih ke kesel gitu, kamu bisa diperlakukan sejahat itu sama dia. Dan hari ini aku lihat juga mungkin kamu marah, betul-betul marah, tetapi tidak bisa membalas atau menyakiti dia. Yang aku lihat di sini kamu melakukan apa ya ini? Oh tidak ya, tidak melakukan pemblokiran, justru malah membiarkan begitu saja, tetapi kamu tidak terlalu apa ya? Bukan mengkhawatirkan, tapi kamu tidak terlalu peduli dengan saat ini bagaimana diri dia mau seperti apa gitu, merayun. Aku lihat dia masih ngejar kamu di sini ya, berusaha gitu untuk mengejar kamu, tapi hati-hati teman-teman, ini ada energinya negatif ya aku lihat. Mungkin dia bisa menggunakannya sendiri sehingga dia melakukan ini kepada kamu. Kalau kamu belakangan ini sering sakit kepala, sering mual atau lemah ya, atau kamu merasa kayak sering banyak masalah nih, hati-hati ya. Tetap jaga diri ya, rajin untuk apa, berdoa gitu ya. Jangan terlalu santai hidupnya, karena orang ini nggak tinggal diem sih aku lihat teman-teman ya. Dia menggunakan beberapa hal, mungkin ritual, untuk bisa bikin kamu tuh kapok gitu loh. Dia pingin pingin bikin kamu tergila-gila sama dia ya, kamu kepikiran dia terus. Ini keinginannya dia sebetulnya ya,
Tapi yang aku lihat memang masih tentang uang, dia masih belum bisa cari, penghasilan di tempat lain atau dari orang lain, dia masih memanfaatkan diri kamu di sini. Dan aku melihatnya dia, hati-hati ya orang ini, bukan hanya caranya saja ya, tapi pikiran dia juga jahat banget ya. Dia bisa memperlakukan, apa sih, membuat atau mengarang cerita yang kurang benar ya di publik ya. Orang ini kayak berani banget gitu, mengarang-ngarang. Kalau aku lihat orangnya baper sih, gampang tersinggung, gampang banget dia itu kayak kalau dikatain tuh gampang sakit hati ya, orangnya juga gampang emosi. Ini kayaknya punya masalah kejiwaan yang cukup lumayan besar ya, orang ini punya masalah dengan mentalnya sendiri aku lihat. Dan dia di sini nggak pernah apa ya, kayak nggak kapok sama kamu gitu, padahal kamu udah ngerti, udah pinter kalau lagi dibohongin, cuman seakan-akan tuh kamu menjaga perasaan dia ya. Sekarang ini kamu jaga jarak sama dia karena masalah uang sebetulnya ya. Kalau dia nggak seperti itu mungkin kamu juga masih deket sama orang ini ya. Aku lihat di sini dia bikin jengkel, bikin kesel, bentar-bentar ngomonginnya uang gitu ya, bentar-bentar ngomonginnya uang. Dan kalau nggak ngebahas soal uang pasti ribut dan marahan terus gitu ya. Emosi terus dia selalu mencurigai kamu, apa ya, kayak kayak ngedikte gitu hidup kamu, soal keuangan kamu. Sebetulnya dia yang kepingin dapet kepercayaan dari kamu, dititipin uang gitu ya, atau mungkin bisnis kamu dititipin ke dia. Tapi aku lihat memang orang ini nggak bener karena punya banyak, apa ya, permasalahan keuangan dengan orang banyak, dengan partner-partner yang barunya juga dia sudah membuka permasalahannya di dalam keuangan. Kalau aku lihat di sini teman-teman, memang dia selain dekat sama kamu, dia juga dekat dengan orang lain, tapi di sana aku lihat dia juga ada sebuah keterikatan atau bisnis kalau nggak salah sih ya. Di sini banyak keluar kartu uang dan, aku lihat orang yang dekat sama dianya di sini mungkin orang berseragam ya, bisa dibilang mungkin dia seorang, tentara atau polisi atau juga dokter atau istilahnya ini pejabat ya. Jadi dia menggunakan, apa sih, kerjasama sama orang yang punya nama gitu ya. Ini orang berani banget sih kalau aku lihat ya. Di sini dia mempermainkan hati sih ya demi menguntungkan diri dia sendiri sebetulnya. Dan kalau sama kamu ini luar biasa, ini sudah banyak banget ya yang dikeluarkan oleh kamu aku lihat di sini. Ya, apa hubungan kalian sudah sampai 3 tahun ya? Di sini memang, salah satu, oke, aku lihat dari kamu juga mungkin sudah kehilangan perasaan terhadap dia, ya mungkin terlalu jengkel dengan perlakuan dia ya. Kalau kamu sendiri sudah banyak bersabar dan ngasih kesempatan, bahkan mungkin kamu nggak perhitungan gitu, tetapi belakangan ini kamu kayak, kayak berada di titik normal otaknya ya. Jadi kayak ngerasa nggak sayang sama dia, nggak cinta sama dia, dan kamu juga ngelihat sebegitu benci ya kamu sama dia karena komunikasi, tuh kan, bener. Kalau kamu tuh baik banget, kalau masalah uang kamu nggak terlalu perhitungan, tapi komunikasi di sini yang bikin kamu tuh jadinya kemana mana. Marahnya bukan karena uang, bukan karena dimanfaatin, kamu sebenarnya udah rela dan tulus gitu. Kalau apapun punya kamu, penghasilan kamu, dia juga nikmatin, kamu nggak masalah. Tapi ini komunikasi ya, dia banyak bohong gitu ya, banyak rahasia, ini yang bikin kamu kesel sama dia ya. Nganggapnya kayak kamu tuh, bukan bukan pacaran atau bukan pasangan, tapi nganggapnya kamu tuh ya dibutuhkan aja, nanti dia cari gitu. Kalau enggak dia nggak ngerasa memiliki kamu, nggak ngerasa dia, punya kewajiban gitu sama kamu ya. Kewajibannya apa ya, mungkin namanya punya hubungan pasti komunikasi itu penting ya, itu jadi kewajiban gitu ya. Tetapi dia, kayak ngilang-ngilangan ya. Orang ini memang kayaknya sakit jiwa deh, kalau masalah komunikasi nggak memprioritaskan bagaimana bisa hubungan ini berjalan baik gitu ya. Enggak lah, kalau misalkan dia ini orang pendiam, pendiam juga kalau lagi punya hubungan,
atau sudah menikah atau memang sedang berpacaran, ya nggak mungkin ya komunikasi mati gitu ya. Walaupun dia orangnya pendiam atau dia punya masalah, nggak mungkin kan. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, yaitu dia pengen memanfaatkan kamu sebenarnya gitu ya. Pengen memanfaatkan diri kamu dengan berbagai kelebihan yang kamu punya gitu ya. Entah itu fisik kamu juga, mungkin dia bener-bener apa ya, memanfaatkan lah kalau lagi butuh atau ini orang bener-bener kalau aku lihat dari kartu lintriknya, bener sih mendingan kamu berpisah di sini, udah bener gitu kamu ninggalin dia ya. Oke, di kartu tarotnya kita lihat ada The Tower ya, di kartu lintriknya juga ada dua kartu pemisah, artinya memang kalian sudah benar-benar selesai gitu urusannya, dan kamu juga udah nggak mau tahu bagaimana dia saat ini. Tetapi untuk sekedar informasi dari aku aja ya, orang ini memang sampai hari ini masih punya banyak masalah ya, soal keuangan dan soal tanggung jawab dia kepada orang-orang yang mungkin sudah memberikan bantuan sama dia dan dia ingkar janji gitu ya. Mungkin karena sulit mencari pekerjaan bisa jadi, dan di sini dia keselnya sama kamu sih gitu, tiba-tiba aja pergi ngilang gitu aja. Dia perasaannya penuh dengan emosi saat ini teman-teman ya. Rasanya gelisah ya, dia gelisah, pusing gitu, panas hati, bukan karena dia cemburu sama kamu, tetapi dia merasa gengsi, ngerasa malu gitu. Kamu kayak tahu dia takut loh, dia takut kamu tahu kalau dia memanfaatin kamu. Dia malu di situ ya, dia malu banget dengan perbuatannya dia sendiri, dan dia nyesel melakukan hal itu. Tetapi mungkin karena dia tahu sifat kamu yang ramah juga baik ya, di sini mungkin dia kayak cuman apa ya, cuman diem gitu. Dia percaya kamu tidak membongkar rahasia dia ke publik. Yang dia takutkan mungkin seperti itu ya, kamu membongkar rahasia ke apa diri dia gitu ya, kalau dia tuh nggak baik ke kamu, dan dia takut banget diketahui orang banyak tentang kejelekan pribadi dia. Kita lihat lagi teman-teman yuk, saat ini bagaimana. Nih aku beresin dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat saat ini apa yang sedang dia pikirkan terhadap kamu. Saat ini apa yang dia pikirkan terhadap kamu. Pack of Cups teman-teman ya. Ada Queen of Swords, Knight of Cups, Ace of Swords, dan di sini ada The Chariot ya. Oke. Ya, dia masih mencari kamu teman-teman ya. Masih berharap ada hubungan, masih ada bisa komunikasi lagi. Kalau kulihat dia masih punya apa ya, entah ya, tapi di kartu tarotnya sendiri dia masih ingin menjalin hubungan dengan kamu ya. Di sini dia ingin memperbaiki mungkin apa yang sudah dia lakukan sama kamu ya. Ada Queen of Swords, dia pingin lebih bertanggung jawab gitu ya dengan hubungan dengan kamu, dan di sini dia pingin memulai kembali atau masih mau ada usaha lah ya, intinya dia pingin minta maaf ya, pingin kamu memberikan kepercayaan lagi dan memberikan kesempatan lagi kepada dia untuk memperbaiki hubungan yang pernah dia mungkin tidak terlalu menghargai hubungan itu di masa lalu. Dia kali ini pengen berubah secara sikap dan cara dia berpikir, cara dia apa ya, menjalin hubungan sama kamu ya. Di sini dia pengen banget kembali memperbaiki hubungan itu dengan kamu, dan selain itu dia juga ingin ada mulai fokus ya, pingin mulai fokus di karir, dan dia pingin memperbaiki hubungan sama kamu. Intinya
dia pingin setali 3 uang ya. Jadi dia di pekerjaan dia berhasil, di hubungan dia bisa berhasil. Di sini dia sangat menyesal ya, dia pingin minta maaf, pingin mencurahkan perasaan hatinya, masih mau menawarkan hubungan itu kembali, dan dia apa ya, meminta kamu memberikan jalan, memberikan kesempatan kepada dia agar dia bisa apa ya, dia bisa kembali lagi, dan dia belum mau untuk kehilangan kamu. Itu hebat sekali ya. Dia merasa malu ya di listriknya karena mungkin takut ketahuan, dan di sini kalau di kartu tarotnya dia ingin kembali sama kamu dan ingin memperbaiki masalah ya, ingin meminta maaf gitu. Di sini dia masih ingin menawarkan hubungan itu sama kamu karena dia sampai hari ini masih sulit untuk melupakan kamu, itu yang terlihat ya. Meski mungkin keadaannya saat ini kacau, aku lihat mungkin teman-teman kamu lagi menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Bisa jadi dia memperlakukan kamu seperti itu juga karena dia memang sudah punya pasangan atau punya keluarga. Di sini kamu punya sikap yang tulus gitu kepada dia sehingga dia memanfaatkan hal itu. Namun saat sudah kepergian kamu lama ya, ini membuat dia berpikir keras, kenapa sampai hari ini dia belum bisa ngelupain kamu, dan bahkan justru malah kayak dia kok jatuh cinta ya sama kamu, mengingat segala hal kebaikan kamu membuat dia tuh kayak mulai merasa kagum ya, dan mulai ngerasa kehilangan, dan saat ini dia sedang apa ya, seperti kayak dapat karmanya ya teman-teman ya. Dapat karmanya, dia saat ini merasa banyak orang yang menyakiti dia itu, terus juga pasangannya juga sudah tidak mempercayai dia ya, dia tidak benar-benar dianggap ya. Mungkin dia juga sudah ketahuan gitu sama pasangan sahnya, tetapi yang aku lihat di sini memang berpisah dengan kamu ya, membuat dia bingung mau menjalani hidup seperti bagaimana dan harus bagaimana gitu ya. Karena di sini dia nggak punya pilihan, nggak, teman-teman ngerti nggak sih? Jadi mungkin ya kamu menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya keluarga, dan orang ini di saat bersama dengan kamu dia bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan dia mungkin atas bantuan kamu ya. Dan aku lihat di sini hidup dia mulai tidak berarti karena kehilangan kamu ya. Pasangan sahnya ini sudah tidak menginginkan kehadiran dia ya. Intinya seperti kayak nggak peduli dengan keberadaan dia, dan dia ngerasa nggak dihargai sebagai pasangan itu. Dan aku melihat di situ juga dia sudah mulai kayak jatuh cinta sama kamu ya, kayak dapat karma gitu dari hukuman, karena dia sudah memperlakukan kamu mungkin sedemikian rupa jelek parahnya ya. Kamu dimanfaatkan dalam hal keuangan, fisik, pikiran, dan waktu, dan kali ini dia seperti kayak dapat karmanya ya. Banyak penderitaan yang sedang dia alami, dia merasa kesepian, merasa sedih hati, banyak pikiran. Terus juga di sini aku lihat banyak orang yang mulai menjauh dari kehidupan atau dari diri dia ya. Sudah banyak yang tidak percaya dengan kemampuan dia, dia kekurangan energi mungkin juga. Aku lihat nih tuh kan, the judgment teman-teman, karma ya, dia sedang menjalani karma saat ini ya. Tuh dia banyak menyendiri teman-teman, banyak introspeksi diri, karena aku lihat di sini hatinya sangat sangat panas ya. Banyak omongan yang nggak enak, banyak omongan yang nggak jelas yang dia dapatkan ya. Ini mungkin bukan dengan kamu tetapi dengan pekerjaannya ya. Dia banyak tidak dihargai dan tidak dipercaya hasil kerja dia, bahkan oleh pasangannya dia pun juga tidak mendapatkan kepercayaan itu. Dan aku lihat teman-teman dia lagi introspeksi diri. Banyak orang yang mulai kabur ya, yang mulai tidak percaya dengan dia. Dan aku ngelihatnya teman-teman, nih orang banyak bohong ya, banyak bohong untuk menutupi apa namanya, kejelekannya ya, sehingga di sini orang-orang udah pada tahu gitu sifatnya, udah pada tahu bagaimana dia apa ya, kayak nggak sungguh-sungguh gitu ya, nggak sungguh-sungguh mau berubah, atau nggak sungguh-sungguh itu memang perbuatan yang lupa yang dia lakukan, tetapi dia sengaja gitu ya
mungkin dia korupsi atau juga dia menyakiti selain kamu ya, mungkin selain hubungan dengan kamu dia punya hubungan lagi dengan orang lain yang membuat orang itu mungkin juga habis-habisan ya membongkar aibnya gitu. Di sini kamu mungkin terselamatkan dan dia butuh kamu sebagai tempat berlindungnya. Dan aku lihat dia mulai merasa menderita ya. Ini banyak yang ngejelek-jelekin dia. Aku lihat begitu dan di sini ada the devil ya. Dia sedang mengalami hal yang kurang menyenangkan saat ini dalam kehidupannya. Dan lagi-lagi teman-teman, dengan memikirkan kamu, dia merasa ada ketenangan, ada kedamaian gitu. Mungkin karena dia ngerasa sangat berdosa atau sangat bersalah banget sama kamu. Di sini dia merasa bersalah banget. Dia tahu kenapa dia dapetin masalah ini, mungkin karena banyak memanfaatkan kamu. Di sini dia banyak meminta maaf dan berdoa, dan aku lihat teman-teman ya, penyesalannya besar banget yang dia sedang keluhkan saat ini, yang sedang dia sesali ya, yaitu adalah kepada kamu. Dan dia ngerasa apa ya, ngerasa pingin ada hubungan lagi lah, ingin memperbaiki, ingin memperhatikan kamu seperti halnya dulu kamu lebih perhatian kepada dia, belas asih ya. Dan banyak sekali aku lihat keinginan-keinginan dia yang ingin dia wujudkan bersama dengan kamu, terutama dia pingin apa ya, pingin menghilangkan karma itu ya. Saat ini dia sedang ngejalanin karma, dia pingin hilang karmanya, makanya dia pingin banget berbuat baik kepada kamu. Dia takut juga ya, takut nggak dapet rezeki, karena aku lihat di sini rezekinya mulai seret gitu. Ada banyak permasalahan, tetapi aku lihat dengan menyesal, dengan sering mendoakan kamu nih, satu persatu permasalahan dia kayak terbuka, mulai ada jalan keluar. Dan dia udah tahu nih sebenarnya sikap dia atau inti dari masalah dia itu di siapa, yaitu di kamu ya. Dia sudah banyak memanfaatin kamu. Di sini dia kayak oh iya ya, mungkin aku salahnya ke orang itu, makanya aku seperti ini gitu ya teman-teman ya. Dia di sini nggak bisa loh ngelupain kamu. Ini ada Eight of Swords ya. Bingung dia mau ngelupain kamu dengan cara apa gitu ya. Dia juga malu terhadap kenangan yang udah dijalani, dan dia takut kamu membongkar rahasia itu. Dan aku lihat dia sering bercermin ya, sering mengingat semua kejadian yang eh, dia lakukan sama kamu. Dan di sini dia takut banget, takut dapat balasannya. Dan teman-teman semuanya, karena di luar nggak kondusif ya, anjing tetanggaku ribut terus, jadi aku pamit ya sampai di sini. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan eh, minta maaf ya kalau banyak kekurangan dari aku membawakannya. Semoga teman-teman di dalam kehidupan hari ini ya, banyaklah maafin orang aja dulu ya, biar bisa lega hatinya. Biarkan saja orang-orang yang sudah bersalah itu nanti juga toh akan ketemu ya dengan karmanya, tapi kita jangan mendoakan mereka dapat karma ya, biarkan saja. Karena ini juga bagian dari takdir hidup ya, kita ketemu dengan permasalahan yang kurang enak gitu ya, dapat dapat pasangan yang kurang ajar gitu ya, tapi semua itu adalah pembelajaran yang ingin Tuhan kasih ke kamu, supaya kamu lebih waspada dan lebih apa ya namanya, mencintai dirimu sendiri dan mencintai usahamu dan penghasilanmu, supaya kamu tuh nggak mudah, nggak gampangan ngasih sama orang yang selalu mengatakan atas nama cinta ya. Nggak juga dalam berpacaran, berumah tangga, ataupun dengan orang tua. Kalau penghasilan tuh jangan terlalu royal lah ya, harus disisihkan buat masa depan kamu. Karena kalau sudah jatuh miskin atau nggak punya kerjaan, kamu mau ke siapa? Nggak ada orang yang bisa bantu, orang tua juga nggak bisa bantu, apalagi pacar ya, apalagi mungkin pasangan. Mungkin akan banyak nuduh kamu yang enggak, atau kamu dibilang nggak bisa ini nggak bisa itu ya. Jadi ingat, sadar diri, kamu udah capek kerja, jangan dihabisin semua uangnya karena kamu punya perasaan yang besar sama dia.
ya, terus kamu nggak sayang-sayang ngasih hasil penghasilan kamu, tapi kamunya malah terpuruk ya. Ingat teman-teman, kehilangan cinta itu masih bisa kita cari lagi, tapi kalau uang, pekerjaan susah banget. Mungkin kebalikannya, teman-teman mungkin mencari cinta itu susah gitu, kalau mencari uang gampang. Kalau aku kebalikannya sih, uang itu nomor satu ya. Cinta itu juga nanti ngikutin kalau kitanya udah bahagia, udah keberlimpahan, kesejahteraan dalam finansial, pasti nanti ada kebahagiaan itu muncul karena kita nggak pusing materi gitu ya. Maka kebahagiaan apapun itu datang semua. Dan sampai jumpa ya teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan diberkahi. Dah, bye bye.